Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat bagi kita semuanya. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang materi kunjungan pada pohon biner. Kunjungan pada pohon biner ini merupakan salah satu operasi yang sering dilakukan pada suatu pohon biner tepat satu kali, atau binary tree traversal. Operasi ini terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah kunjungan secara pre-order, depth first order. Nah, ini mempunyai urutan. Yang pertama itu cetak isi simpul yang dikunjungi, yaitu simpul akar. Kemudian yang kedua, ini adalah kunjungi cabang kiri. Setelah itu baru kita lakukan kunjungan atau kunjungi cabang kanan. Kemudian yang kedua, ini adalah kunjungan secara in order atau symmetric order. Nah, ini mempunyai urutan. Yang pertama, ini adalah kunjungi cabang kiri terlebih dahulu. Kemudian diteruskan cetak isi simbol yang dikunjungi, yaitu simbol akar. Nah, kemudian yang terakhir adalah kunjungi cabang kanan. Ini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini adalah kunjungan secara post order yang mempunyai urutan. Yang pertama ini adalah kunjungan atau mengunjungi cabang kiri. Ya, setelah itu kemudian kunjungi cabang kanan. Kemudian yang terakhir cetak isi yang dikunjungi, yaitu cetak isi simpul yang dikunjungi atau simpul akar. Ini. Nah, pada ketika cara kunjungan di atas, kunjungan ke cabang kiri ini dilakukan terlebih dahulu. Baru kemudian kunjungan ke cabang kanan. Ya, dengan orientasi semacam ini, ketiga kunjungan di atas tersebut dengan left to right oriented atau LRO. Jika kunjungan ke cabang kanan ini dilakukan lebih dahulu, baru kemudian kunjungan ke cabang kiri, maka orientasi semacam ini disebut dengan right to left oriented atau RLO. Ini ya. Nah, sekarang kita akan lihat kaitannya dengan implementasi dari pre-order, di mana tadi untuk kunjungan secara pre-order ini punya urutan. Yang pertama adalah cetak isi simpul yang dikunjungi, yaitu simpul akar. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kunjungi cabang kiri, kemudian yang terakhir kunjungi cabang kanan. Ya, jadi kalau implementasi dari binary itu seperti ini ya untuk pre-order. Ya, sini dari simpul akar ya. Nah, kemudian dilanjutkan ke cabang kiri ya. Kita perhatikan di sini ya. Nah, maka akan diperoleh ya A, B, D, E, C ya. Nah, itu untuk kaitannya dengan kunjungan secara pre-order. Nah, sekarang kunjungan secara in order. Ya, yang pertama ini adalah kunjungi cabang kiri. Kemudian yang kedua cetak isi simpul yang dikunjungi, yaitu simpul akarnya. Kemudian yang terakhir adalah kunjungi cabang kanan. Ya, maka akan dimulai dari cabang kiri di sini. Ya. Nah, kemudian mengarah ke simpul sana ya. Ini ya, bersimpul sini. Nah, kemudian ini baru ke cabang kanan, sehingga diperoleh di situ ya
adalah DBE AC. Ini sederhana, tapi nanti yang terpenting itu bagaimana setelah Anda memahami ini bisa mengerjakan dengan cepat. Kecepatan itu sangat dibutuhkan. Tidak terlalu susah ya, tapi perlu kecepatan ya dalam berpikir menjawab kasus-kasus yang diberikan karena waktunya sangat terbatas. Nah, ini yang terakhir adalah kunjungan secara post order ya. Di mana urutannya adalah kunjungi cabang kiri dulu, kemudian kunjungi cabang kanan, kemudian baru cetak isi simbol yang dikunjungi yaitu simbol akar. Sama di sini ya. Nah, kemudian kita perhatikan untuk kaitannya dengan cabang kiri kita habiskan dulu ya. Nah, kemudian ke kanan ya ini. Nah, kemudian baru ke simbol akar. Nah, maka diperoleh di situ kaitannya dengan urutannya adalah D, E, B, C, A. Nah, selain kunjungan yang dijelaskan di atas, ya, 3 tersebut masih ada satu macam kunjungan yang masih ada satu macam yaitu kunjungan lagi yaitu kunjungan level order. Nah, kunjungan dimulai dari simbol yang ada pada tingkat 1 yaitu akar ya, yang paling atas, kemudian teruskan pada simbol tingkat 2, kemudian tingkat 3 dan seterusnya sampai selesai. Nah, secara singkat, kunjungan level order ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, itu dimulai dengan memasukkan akar ke dalam antrian. Ya, kemudian mengeluarkan akar tersebut ya, keluar dari antrian. Nah, pada saat ya, akar tersebut dikeluarkan dari antrian, ya, cabang kiri dan cabang kanan secara berturut-turut dimasukkan dalam antrian. Ya. Nah, dengan kata lain, ya, jika suatu elemen dikeluarkan dari antrian, maka cabang kiri dan kanan dari elemen yang baru saja dikeluarkan dimasukkan dalam antrian. Ini implementasi dari pohon biner ya, untuk notasi prefix, infix, dan postfix. Pada bagian ini akan dibahas tentang bagaimana menyusun sebuah pohon biner yang apabila dikunjungi secara pre-order akan menghasilkan notasi prefix. Kemudian kunjungan secara in order ini akan menghasilkan notasi infix. Dan kunjungan post order ini akan menghasilkan notasi postfix. Nah, ini aplikasi dari pohon biner ya untuk menentukan kaitannya dengan notasi prefixnya gitu ya. Nih, ya, berdasarkan gambar di samping ini ABC ini ya, apabila dilakukan kunjungan secara pre-order maka akan diperoleh notasi prefix dari persamaan-persamaan yang digambarkan tersebut. Yaitu ya, yang ini untuk gambar A hasilnya adalah plus ya. Kemudian A ya, kemudian ke samping ini kali, kemudian B, kemudian C. Nah, untuk B di sini ya kali ya, kemudian plus ya, kemudian A, B, kemudian nah sini min ya, kemudian ini B, kemudian C. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang gambar C di sini ya sama konsepnya di sini. Ini adalah pangkat ya, kemudian ini adalah minus ya, kemudian ini kali ya, kemudian ini plus, kemudian menunjukkan A, B ya, C, kemudian naik ke sini minus ya, kemudian D, E ya, kemudian naik ke sini untuk cabang kanan ya, plus di sini kemudian F, G ya. Nah, nanti tolong dipahami untuk kaitannya dengan menentukan notasi prefix ya. Nah, ini untuk yang kunjungan secara in order ya, diperoleh notasi infix ini. Ya, hasilnya ini. Nah, nanti tolong ini untuk gambar A, gambar B, gambar C, itu hasilnya ini ya, mau nanti untuk dipelajari ya dengan baik. Demikian juga untuk kaitannya dengan secara post order ini nanti akan menghasilkan notasi
postfix ya. Ini untuk gambar A, B, C sama, maka hasilnya adalah ini. Ya, nanti tolong dipelajari ya, untuk digunakan mengerjakan tugas yang akan kita berikan. Ya. Ini tugasnya sederhana satu saja, yaitu untuk kaitannya dengan menentukan notasi infix ya, satu saja. Jadi kalau dari satu metode sudah bisa, saya kira untuk metode yang lainnya bisa dilakukan dengan baik. Nah, kemudian dari kasus ini tolong nanti itu dikerjakan dengan baik, kemudian disimpan dalam bentuk PDF, kemudian seperti biasanya Anda kirim ya lewat link yang sudah kita berikan di sini. Ya. Ini ya, linknya di sini. Sini ya. Baik, saya kira cukup sekian untuk materi pertemuan yang ke-11. Silakan dipelajari dengan baik, kemudian dikerjakan tugas dengan baik, kemudian Anda lihat materi, video, dan soal latihan serta tugas di e-learning ya, seperti biasanya. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis rampung urupno.